Wow. Selamat pagi. Selamat Pagi. Aduh, enak ya suasananya? Iya. Udaranya seger semua. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol di satu tempat yang wow. Kalian menikmati tempat ini? Wah, Udaranya sejuk. Wah, sebuah taman yang indah. Ya. Tuh, lihat tuh. Bagus sekali. Waktu Bu Esther sampai di sini, Bu Esther tuh jadi ingat, pasti kalian tahu ini. Ada satu taman yang awal Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan sebuah taman yang luar biasa. Pasti ada yang tahu. Ada yang tahu ya? Wah, yes. Oh, sekolah minggu. Taman Eden. Ya. Bu Esther bayangkan ya, enggak tahu kalian bayangkan apa enggak. Ini taman yang dibuat manusia saja seperti ini indahnya. Bu Esther bayangkan apalagi Taman Eden yang dibuat Allah. Pasti kalian bayangkan kira-kira. Wow, iya. Wow. Tuhan buat taman itu untuk siapa? Manusia. Wah, pasti kalian tahu siapa manusia pertama itu? Adam dan Hawa, ya. Ingat ayatnya di mana? Oh, pinter Dinda. Pinter Dinda Kejadian. Ya, enggak ada yang bawa Alkitab ya. Wow, ya Bu Esther mau baca ya. Dalam Kejadian 2, Bu Esther mau baca ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur dan seterusnya. Terus ayat 9 dikatakan, di situ Allah menumbuhkan berbagai-bagai macam pohon. Terus ayat 10 ada sungai yang mengalir. Tuhan ciptakan begitu luar biasa, indah, melebihi taman ini pastilah, pasti ya. Ada pohon, ada sungai yang mengalir. Ini kok dengar suara? Oh, enggak ada. Kalau di sini enggak ada sungainya ya. Enggak ada sungainya, jauh. Tuhan buat itu tidak terus dibiarkan sudahlah. Tapi tadi kalian sudah katakan Tuhan buat taman itu untuk ada manusia di situ, yaitu Adam dan Hawa. Saat itu Tuhan itu hadir di situ. Allah itu hadir. Adam itu ngomong-ngomongan. Coba kalian bayangkan. Bu Esther bayangkan waktu itu. Sungguh. Beberapa hari yang lalu Bu Esther sudah ke sini dengan beberapa teman. Waktu itu langsung Bu Esther ingat membayangkan, aduh, sebuah taman yang indah, Taman Eden. Di situ dikatakan pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, manusia itu bisa berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan ya. Bisa ketemu Tuhan, bisa ketemu Allah, ngomong. Katanya Allah Bapa, ayo nikmati ini Adam, nikmati ini Hawa. Asalkan Allah akan mengatakan ada satu pohon yang tidak boleh. Tiap hari, kalian bisa bayangkan enggak? Betapa senangnya ya saat itu. Kalau Bu Esther di situ saat itu, aduh, bisa ketemu Tuhan secara langsung, ngobrol. Aduh, luar biasa. Sayang, manusia Adam dan Hawa nggak dengar-dengaran. Akhirnya apa yang terjadi tidak usah diceritakan, kalian tahu. Manusia jatuh dalam dosa karena melanggar perintah daripada Allah. Terus apa yang terjadi? Manusia itu diusir. Padahal selama ini kalau dia taat, dia akan menikmati sebuah taman yang indah, Taman Eden. Bu Esther baca-baca, Eden itu artinya kesenangan. Eden itu artinya kesenangan. Memang di situ ada kesenangan ya, senang menikmati. Kalian aja senang nggak melihat keadaan seperti ini? Senang. Apalagi sekarang ada minumannya, ada kuenya. Ayo Han, dimakan Han. Tepau. Itu ada gorengannya. Wah, seneng ya. Tetapi sayang, hubungan antara manusia dengan Allah itu terpisah hanya karena manusia melanggar
manusia harus keluar dari Taman Eden, dan hubungan antara manusia dengan Allah itu menjadi bagaimana? Terpisah. Tetapi Tuhan Allah itu Allah yang maha kasih luar biasa. Dia tidak mau manusia terus terpisah dengan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Bapa kerjakan, Dia mengasihi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Setelah manusia itu disuruh keluar dari Taman Eden, karena ada sebab, pasti ada akibatnya. Akibatnya apa? Kita tahu kan, setelah manusia yang selama ini di Taman Eden itu ada benar-benar penuh dengan kesukaan, setelah mereka harus keluar dari Taman Eden, apa yang terjadi? Mereka harus mengalami banyak penderitaan, ya kan? Adam, kamu bekerja dengan berpeluh. Hawa melahirkan dengan bersusah payah ular. Bahkan sampai saat ini kita tahu manusia hidup penuh dengan penderitaan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bapa di sorga mengutus Yesus untuk datang ke dunia untuk memulihkan kembali hubungan manusia itu dengan Bapa di sorga melalui Yesus, melalui kasih anugerahnya. Bu Esra akan baca dalam Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16. Ini perikopnya, kalian pasti ingat, firman yang menjadi manusia. Firman itu siapa? Yesus, ya. Ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya lah kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kalau bicara tentang kasih karunia, bicara tentang anugerah, Bu Esther selalu ingat, anugerah terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup Bu Esther, dalam hidup orang percaya adalah keselamatan, pemulihan hubungan kita dengan Allah dipulihkan, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kuat gagah kita, tetapi hanya karena korban Yesus. Itu adalah anugerah, kasih karunia. Kolose 2 ayat yang ke-6. Kolose 2 ayat yang ke-6. Kolose 2 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Di dalam Dia ini bicara di dalam siapa? Yesus. Ya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus. Ya, kita semua sudah terima kasih anugerah dari Tuhan. Hubungan dipulihkan melalui korban Yesus di atas kayu salib. Ya, ada keselamatan, ada pertolongan, ada sukacita. Itu sebab hendaklah dikatakan dalam Kolose 2 ayat 6 tadi, hendaklah hidupmu tetap. Tetap itu berarti apa? Boleh bergeser? Enggak, tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayo kalian ingat enggak ada lagu yang mengatakan jiwaku haus, nyanyi sedikit aja, akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu, siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku, dan seterusnya. Ya, jangan sampai taman hati kita, kehidupan kita itu menjadi kering. Ya, pujian katakan supaya kasih anugerah yang Tuhan sudah kerjakan dari kita nggak bisa memang menikmati Taman Eden yang indah seperti dulu Adam dan Hawa, tetapi kita menikmati kasih anugerah Yesus yang luar biasa. Itu sebab kita mau membawa hidup kita di tengah-tengah situasi apapun juga, kita nikmati pengalaman bersama dengan Yesus, kita nikmati
hubungan kembali. Kalau dulu Adam dan Hawa itu bisa setiap hari berinteraksi dengan Bapa, apakah kita sekarang bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Ya, itu salah satu cara. Nikmati hubungan dengan Tuhan dengan doa, bergaul karib dengan Tuhan. Kalau toh kita nggak bisa melihat mana saya Tuhan Yesus itu, ya kan? Tetapi dikatakan Yesus itu tidak sejauh doa, dia ada dalam setiap doa kita. Nikmati hubungan kita dengan Yesus. Maka segala sesuatu yang mungkin kalian masing-masing mengalami satu kesulitan atau satu pergumulan, ada ndak di sini yang tidak pernah merasa ada kesulitan? Wah, semuanya baik-baik, lancar-lancar saja. Ada di antara kalian? Enggak. Tetapi kalian bisa melewatinya semuanya? Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Amin ya. Yesaya 51 ayat 1 dan 3 itu ada firman Tuhan yang berbunyi demikian. Yesaya 51 ayat 1. Esther baca, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Sampai di sini aja. Sampai di sini. Kemudian sambung ayat 3 dikatakan, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ini, ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Amin. Dikatakan ia membuat padang gurun, padang belantara itu bicara tentang apa? Kalau padang gurun, kekeringan, kesulitan, tetapi dijadikan sebagai apa? Taman Eden, taman Tuhan. Ajaib, luar biasa. Ayat lagi, Yeskiel 34 ayat 17a. Di situ dikatakan, Yeskiel 34 ayat 17a dikatakan seperti ini. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sampai sini. Ayat 29 sampai 31. Dikatakan, aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan. Dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa, dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. 31, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikian firman Tuhan Allah. Amin. Ini perikopnya ini, Tuhan gembala Israel yang baik. Kita sering katakan, Tuhan Yesus engkau gembalaku. Israel itu bicara siapa? Kita orang percaya. Ini janji Tuhan. Padang belantara, padang gurun dikatakan berubah menjadi apa? Taman Eden yang luas, yang indah, ya. Bahwa mereka, Tuhan Allah akan menyertai kita, dan domba-domba itu akan dibawa ke padang rumput yang hijau. Puji nama Tuhan. Senang enggak? Senang ya? Senang. Jadi kalau kita bisa nggak usah iri dengan Adam dan Hawa yang dulu menikmati taman yang Tuhan yang indah, tetapi kita percaya, jadikan kita ini Yesus itu menjadi kesukaan. Di Taman Eden itu ada kesukaan. Jadikan Yesus itu kesukaan dalam kehidupan kita. Biarkan, izinkan hati-hati kita ini sebagai taman-taman yang indah, yang subur. Kita bisa terus melakukan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Yesus. Itu sebab jangan takut. Padang belantara, padang gurun akan diubah Tuhan menjadi Taman Eden. Kesukaan, sukacita. Sukaan dari Tuhan itu adalah kekuatanku. Ada pujian, sukaan dari Tuhan itu kuatku. Ya, nah puji nama Tuhan. Senang semua hari ini? Senang. Kita nikmati berkat Tuhan. Silakan yang mau minum, yang mau makan, puji Tuhan. Ya,
Semari ayo diminum, dimakan. Wow.